Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas bagian yang kedua dari surat Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Pada pagi hari ini kita sampai pada surat An-Nas insyaallah, surat manusia. Ada hal yang agak mirip pembahasannya dengan surat sebelumnya karena memang surat Al-Falaq dan An-Nas adalah satu couple, satu bagian. Karena itu kita akan melihat ada unsur kesamaan, tetapi yang menarik nanti kita melihat ada pembedaan antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat ini sama-sama diawali dari kata qul. Menurut para ulama Al-Quranul Karim kita mengenal bahwa surat An-Nas diperkirakan adalah wahyu yang ke-21 turun kepada Rasulullah SAW. Surat ini adalah salah satu surat pendek tapi penting sekali, karena itu surat ini lebih dikenal dengan salah satu surat yang kita memohon perlindungan dari Allah SWT, isti'adzah agar kita diproteksi dari gangguan waswasah syaitan, satu musuh besar manusia sebagaimana Al-Quran menjelaskan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Kalau kita dikasih tahu orang bahwa kita memiliki musuh yang sangat nyata, sangat besar, misalnya di dalam permusuhannya terhadap diri kita, dan kita dikasih cara agar kita terproteksi dari musuh, tentu ini adalah informasi yang sangat penting dan harus kita ambil secara serius. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan alat untuk bisa mengalahkan musuh kita, tentu ini adalah satu hal yang paling berharga yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa An-Nas nanti memberikan pemahaman dan proteksi kepada kita bahwa bagaimana kita keluar dari waswasahnya syaitan. Oke. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau di surat Al-Falaq kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, ya. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 pengulangan kata syar, karena kita memohon kepada Allah 4 hal, ya. Syar, 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 ada 4 di surat Al-Falaq. Dan kita memohon kepada Allah hanya dengan menyebut Allah sekali, Rabbul Falaq, ya. Kita nyebut 1 kali, memohon 4 kali. Di balik di surat An-Nas kita memohon 1 kali, menyebut Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalimat kata syarnya cuma sekali disebutkan, min syarril waswasil khannas. Ayat selanjutnya adalah eksplanasi atau penjelasan dari waswasanya setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, mintanya 1. Di Al-Falaq kita menyebut Allah 1 kali, mintanya 4. Kenapa? Para ulama Al-Quranul Karim, ulama tafsir menjelaskan kepada kita karena yang diminta berbeda. 1 perbedaannya, di surat Al-Falaq 4 permintaan ini berada di luar diri kita. 1, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaan Allah SWT, dia berada di luar kita. Entah bernama hewan, tanaman, manusia yang lain, mobil, benda mati, atau apapun saja, syarri ma khalaq, dia berada di luar diri kita, yang pertama. Yang kedua misalnya, min syarri ghasikin idza waqab, kita mohon kejelekan dari malam ketika gelap gulita. Malam juga berada di luar diri kita. Min syarrin nafatsati fil uqad, dari kejelekan peniup dalam ikatan, yakni tukang sihir yang sedang melaksanakan pensihirannya. Dia juga berada di luar diri kita. Dan yang paling terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, kita mohon perlindungan dari orang yang hasud. Orang yang hasud juga berada di luar diri kita. 4 ini meskipun penting semuanya, tapi 4-4-nya berada di luar diri kita. Sekarang kita bandingkan dengan 1 yang ada di surat An-Nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berada di dalam dadanya manusia. Karena itu kalau di sini 4 berada di luar manusia, yang di sini 1 ada di mana? Di dalam diri manusia. Kalau jenengan nggak ada penyakit luar dibanding penyakit dalam, mana yang lebih serius penyakitnya? Penyakit dalam. Ya. Kalau penyakitnya itu hanya ada di luar diri kita, beli apa namanya salep 88 koreng misalnya, anak pesantren misalnya, gampang nih. Tapi yang kalau korengen itu hatinya yang korengen, susah menyembuhkannya. Karena itu meskipun dia 1 tapi dia heavier, dia lebih berat, lebih serius daripada yang 4. 1, yang pertama. Yang kedua, 4-4-nya kalaupun mengganggu urusannya urusan dunia. Anda diganggu oleh orang, urusan dunia. Anda diganggu waktu malam hari, urusan dunia. Kita disantet oleh orang, urusan dunia, tubuh kita yang sakit. Orang hasad sama kita, urusan dunia. Tapi yang 1, digoda hati Anda oleh setan, setan mau merusak dunia Anda? Emang gua pikirin, kata setan, mau you kaya, mau miskin, I don't care at all, kata setan. Tapi kalau you alim, mau dekat sama Allah, makin soleh, setan cemburu, setan gak suka. Karena itu meskipun 1, tapi dia berurusan dengan akhirat kita, dengan din kita. Yang 1 dengan dunia, yang 1 dengan din kita. Saya tanya, din sama dunia mana yang lebih berbobot? Din. Ya, kayak unen-unen zaman saya masih kecil, enggak tahu sekarang masih ada. Rugi dunya ora dadi apa, rugi apa terus? Akhirat bakal ciloko. Zaman dulu. Ya, orang dulu ngajarin kita bahwa kalau kerugian dunia, kalau misalnya orang rugi dunia, ya cilaka. Tapi kalau mau di-compare dengan kerugian, loss, ya, in the hereafter, wah, that's the great loss. Dia kerugian yang paling nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sangat besar. Jadi meskipun 1, yang rugi adalah din kita. Kalau ini 4, yang rugi adalah dunia kita. Karena itu yang lebih penting ini. Yang ketiga perbedaannya. Yang 4 ini, Anda tidak bisa disalahkan. Karena berada di luar kontrol sampean. Orang mau khianat sama kita, orang mau hasut sama kita, orang mau menyakitin kita, di malam hari kita mau dipalak sama orang, dibegal sama orang, atau apapun di luar kontrol kita. Kalau ada orang menyakitin kita, kita bukan yang disalahkan, dia yang salah. Kalau ada orang menyantet kita, orang yang menyantet yang salah, bukan saya yang salah. Kalau orang berhasut sama saya, orang yang hasut yang salah, bukan yang dihasut yang salah. Lah pertanyaannya, kalau kita dirayu oleh setan, dan kemudian kita menjalankan rayuan itu, siapa yang salah? Bukan setan yang merayu yang salah, bukan setan yang disalahkan. Nanti di akhirat siapa yang salah? Kita. Kalau jenengan angsal undangan dari mana? Misalnya ada night club, welcome everyone, everyone is invited misalnya. Setiap orang diundang, night show misalnya, dengan Lady Gaga misalnya, yang tidak gagah ya misalnya. Lah terus sampean, mosok yang bikin undangan yang salah? Dia bikin undangan, ya, dia bikin undangan, tetapi kalau kita yang melangkahkan kaki sampai masuk ke dalam night club tersebut, yang salah bukan night clubnya, yang salah kita. Atau kalau warung di pinggir itu, yeah, rendangnya memanggil-manggil, ya. Sotonya manggil-manggil, mboten salah. Meskipun di atas di dalamnya ditulisin soto maknyus, gitu, tetap tidak salah. Yang salah kita yang mendatangi. Nanti setan juga bilang begitu, fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan nyalain saya, kata setan. Enak aja, saya kan cuman whispering, saya kan cuman merayu. Mosok saya merayu ndak boleh? Kira-kira setan begitu. Wong dai saja merayu ke dalam kebaikan boleh,
Masa saya merayu ke dalam kejelekan tidak boleh? Kira-kira begitu mungkin argumentasinya setan. Karena itu nanti yang disalahkan siapa? Bukan setan, yang salah manusia. Dan itu yang setan bilang, aku tidak punya kekuatan kok untuk memaksa kamu. Kata dia, saya tidak punya kekuatan untuk maksa kamu. Kata setan, aku itu hanya ngasih whisper. Aku hanya ngasih was-wasah kepada kamu. Kamu yang mengambilnya. Karena itu kata setan nanti, dia ceramah nanti. Ketika orang semua masuk di dalam neraka, setan berdiri di mimbarnya dan dia berkata, ya, terus dia bilang begitu itu, kamu jangan nyalain saya, fala talumuni walumu anfusakum. Yuk jangan talumu. Waktu kajian di Rungkut Sir kita bilang ada kata lawamah. Saya ingat, saya akar kata dengan lawamah. Kamu jangan nyerca aku, cerca dirimu sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum, cerca dirimu sendiri. Wong kamu kok yang kenyang kan kamu, saya cuma jualan, misalnya begitu. Itu yang menarik. Jadi tiga-tiganya, karena itu bobotnya bobot mana satu, dia urusan dunia, urusan din, dia urusan yang bisa kita tidak bisa kita kendalikan, kita yang bisa kendalikan dan dituntut tanggung jawabnya. Kerugian ini kerugian dunia, yang sini kerugian akhirat. Meskipun ini cuma satu, tapi bobotnya lebih besar daripada yang empat. Karena itu kita meminta kepada Allah lebih desperate. Kita mohon kepada Allah lebih serius. Kenapa? Karena meskipun satu, dia satu-satunya yang paling serius menggoda keimanan kita. Karena itu kita serius kepada Allah SWT. Yang ini serius, cuman kita cukup dengan satu. Gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Yang di sini cuman Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung kita minta min syarri ma khalaq. Kalau di sini ndak, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sama, kalau saya minta sesuatu kepada istri dan itu something very serious, nah, ngelemnya ping telu ya. Ndak cukup sekali. Tapi kalau biasa nggak no kopi, cukup sekali ya. Cukup sekali din, ya kopi din. Nggih Mas, cukup selesai. Tapi kalau saya minta lebih dari sekedar kopi, lah itu butuh yang banyak lagi, ngelemi. Oke. Itu maksudnya. Kenapa yang di surat An-Nas ada 3 kali, diingat-ingat, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya. Ada 3, yang di sini cukup Rabbul Falaq. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Saya tidak menjelaskan selalu detail perkata karena sudah beberapa kemarin. Saya mengingatkan saja, Qul, katakanlah. Kalau kita mohon bantuan seperti penjelasan kemarin disuruh out loud. Ojo isin-isin dan jaluk tolong. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita malu kepada Allah itu menunjukkan keangkuhan kita, bukan kesolehan kita. Ada orang yang menyangka soleh, saya malu minta sama Allah. Saya ini berbuat jelek terus. Itu bukan benar. Minta saja kepada Allah, karena kalau kita minta, kita menunjukkan kerendahan kita. Kita ditipu oleh setan kalau kita tidak meminta Allah. Karena seakan-akan kita merasa bisa mencukupi diri kita sendiri. Hatta Fatimah Az-Zahra meminta kepada Allah SWT untuk tidak ditinggalkan hatta sekejap mata. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baiki semua urusan saya ya Allah, semuanya. Dan jangan pernah engkau tinggalkan, kau serahkan urusanku ini, aku selesaikan sendiri ya Allah, tanpa bantuanmu. Meskipun engkau biarkan aku menyelesaikan sendiri itu hanya sekejap mata. Saya tidak mau ya Allah. Kira-kira kayak itu doanya, temani aku terus. Wala takilni, jangan engkau wakilkan kepada diriku. Ya. Wala takilni ila nafsi torfata'ain. Torfata'ain. Itu yang menarik untuk kita renungkan. Oke. Karena itu kita disuruh mengungkapkan. Ungkapin. Kita harus beristighasa, berdoa, nida kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan fakirnya kita di hadapan Allah, hakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan. Katakan Muhammad, termasuk kita juga. Suruh memohon kepada Allah SWT. A'udzu birabbin nas. Kita memohon kepada Allah perlindungan. Oke. Saya tidak menjelaskan isti'adzah, kemarin sudah dijelaskan. Langsung saja ke birabbin nas. Robnya manusia. Dulu pernah kita bahas, tapi untuk mengingat lagi saya ingatkan kata Rob tidak bisa ditranslate sebenarnya.
Karena di dalam kata Rob minimal ada lebih dari 3 makna. Satu, kata Rob itu maknanya Malik. Yang kedua maknanya Murabbi atau Rob maknanya. Yang ketiga maknanya Mun'im. Yang keempat maknanya Sayyid. Yang kelima maknanya Qayyim. Minimal ada 5 maknanya kata Rob itu. Jadi ya opo terus nerjemah noye. Boten sakit diterjemah karena memang dia meskipun satu kata di dalamnya mengandung banyak kata. Yang pertama, Allah yang memiliki kita. Kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Allah Sayyid. Allah yang punya otoritas atas diri kita. Karena kita dimiliki, Allah juga yang punya otoritas. Sampean bisa diatur enggak oleh tentara, oleh polisi? Bisa, kenapa? Karena polisi punya otoritas. Pak Jokowi bisa ngatur jenengan apa mboten? Bisa, karena Jokowi punya otoritas. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, boleh. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Allah satu, Malik, yang kedua Sayyid. Yang ketiga Allah juga Murabbi. Sebenarnya dari kata yang sama, Rob dari kata yang berbeda, Rob sama Murabbi itu. Karena Murabbi dari kata Robba, yang satu dari kata Robba, yang satu mudha'af, yang satu ndak. Tapi sebenarnya bisa disamakan kalau menurut salah satu ulama lughah. Katakanlah kita samakan sajalah. Tarbiyah, yang dimaksud dengan tarbiyah, satu akar kata nanti, kalau misalnya murabbi itu kalau misalnya kita punya tanaman, kita rawat mulai dari bijinya terus sampai dia tumbuh kecambah, kita pastikan airnya, pupuknya sampai dia besar, namanya murabbi. Namanya murabbi. Kalau tarbiyah berarti orang didik mulai nggak tahu sampai benar sampai lulus untuk ijazah. Ya. Baru boleh, namanya tarbiyah. Karena itu Allah memastikan kita, Allah yang merawat kita. Dari semuanya dicukupin itu, makannya, emosinya, spiritualnya, semua Allah cukupin terus. Bahkan Allah disebut dengan Al-Wahhab, ya, yang terus menerus ngasih hadiah. Masya Allah. Oke, Malik, Murabbi, As-Sayyid, Al-Mun'im. Allah yang ngasih nikmat sama kita. Semua kenikmatan yang kita miliki bersumber dari Allah SWT. Dan yang paling terakhir Al-Qayyim. Qayyim dari kata qoma berdiri tegak yang tidak bisa berpindah lagi, sesuatu yang bisa establish, namanya qaim, namanya qoma. Qad qamatis shalah, kalau salat sudah ditegakkan, ya. Maksudnya semuanya di dunia ini, ya, semuanya bisa tegak, bisa berdiri, bisa establish, bisa eksis, itu karena Allah Al-Qayyim. Kita ini bisa jadi manusia terus sampai gini punya status segala macam, sampai establish kita sebagai seseorang karena Allah sebenarnya yang menegakkan, namanya Allah Al-Qayyim. Oke, sekarang jenengan bayangkan Allah itu Rob itu. Jadi Allah yang miliki kita, Allah yang punya otoritas kita, Allah yang ngasih nikmat sama kita, Allah yang mengestablishkan kita, dan Allah yang merawat kita. Oke, tapi makna paling umum biasanya dari kata Rob, Allah yang merawat kita. Merawat siapa Allah? An-nas, merawat manusia. Oke. Yang menarik untuk direnungkan, tidak umum biasanya dalam bahasa Arab, kalau kita menyebut satu benda, di kalimat selanjutnya disebut lagi, di kalimat selanjutnya disebut lagi, tidak ditukar dengan kata ganti. Enggak umum gitu itu. Sampean kalau menulis satu kalimat diulang terus, jelek rasanya. Ya. Saya mencintai Anita. Saya suka sama Anita dan saya membelikan Anita terus, kan cukup sebenarnya. Saya suka Anita, dia anak yang baik, saya suka dengan sikapnya, semuanya kita kasih kata ganti setelah pada statement kedua dan ketiga. Lihat kalimatnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nas keluar lagi. Secara bahasa kurang menarik itu sebenarnya dalam pikiran manusia normal. Mestinya kenapa kok tidak gini? Qul a'udzu birabbin nas malikihim wa ilahihim misalnya. Kenapa kok tidak begitu?
kenapa kok malikin nas, ilahin nas? Oke, para ulama beda-beda memahami itu. Kenapa an-nasnya kok disebut 3 kali? Ada apa di balik an-nas disebut 3 kali? Mulai dari yang nafsiri agak terlalu jauh dari jumhur mufassirin, misalnya karena manusia itu berkembang, kecil, dewasa, tua. Oh, no. Tapi ini korinahnya terlalu jauh, nggak ada. Baik dari aspek kebahasaan lemah, karena sesuatu itu kalau dibikin ma'rifah kayak an-nas dikasih al, itu sama maksudnya. Kecuali kalau dibikin nakiroh, ini an-nas, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semuanya ada alnya. Kalau ada alnya berarti nas nomor 1 sama dengan nas nomor 2 sama dengan nas nomor 3, gitu mestinya. Lah, karena itu pendapat yang ini tidak terlalu kuat. Ngono itu ada di dalam tafsir yang jelasin gitu itu. Lihat, kan pertama masih kecil. Kalau kecil itu butuh dipelihara. Karena butuh dipelihara, makanya Allah menampilkan diri dengan Rob. Ngono. Logis kayaknya. Setelah mulai agak dewasa, sudah tidak butuh dipelihara, tapi butuh raja. Seperti hubungan antara penduduk dan raja. Lah kalau sudah tua, mulai mau mati, lah orang mulai dekat sama Allah. Karena itu Allah menampakkan diri sebagai ilah. Pokoknya rasional, tapi secara kebahasaan kalah. Kebahasaan lemah. Oke. 1 maknanya. Yang kedua sekarang, apa maksudnya? Ada juga yang menafsiri secara menarik, para ulama tafsir. Yang menafsiri begini. An-nas ini maksudnya boleh jadi bisa punya tekanan makna yang berbeda. Seperti begini. Rob di dalam bahasa Arab, Rob di dalam bahasa Arab tidak hanya dipakai untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dipakai untuk tuan dan budak. Hubungan antara abdun, budak, tuannya namanya dalam bahasa Arab Rob. Sama kalau budak, abdun, dan yang menarik ya kalau jenengan nanti searching, ternyata perbudakan itu masih ada sekarang di Yaman. Laporan BBC yang menarik, saya ya sumpek nonton, Masya Allah, ternyata masih ada. Silakan dicari di BBC, ada film dokumenter masih relatif baru tentang perbudakan di Yaman yang sampai sekarang ternyata ada, yang dimiliki oleh tuannya meskipun ilegal dan pemerintah nutup-nutupin, ternyata masih ada. Masya Allah. Padahal dikira tidak ada, masih ada. Oke. Kayak Bilal bin Rabah. Ya, Bilal itu bukan budak sebenarnya, karena ibunya princess. Ibunya itu princess sebenarnya. Bapaknya orang Arab, ibunya princess. Dulu waktu Abroha, masih ingat, menyerang, lah ibunya ini cantik meskipun kulit hitam. Ya, black is beautiful kan gitu ya. Duduk black itu, black Hongguan ya. Lah itu bukan beautiful, yummy ya. Lah ceritanya begitu, karena itu Bilal digambarkan, kalau saya tidak keliru, oleh Imam Baihaqi, tampan Bilal itu. Ya kira-kira manis lah bahasa kita. Itu Bilal, gua pinter karena dia sebenarnya orang tuanya top. Karena itu siapa yang mengambil Bilal? Para businessman, orang-orang kaya, the heavens-nya Saudi, orang Quraisy saat itu. Dia tidak dimiliki oleh orang biasa, tapi oleh orang top, oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu the mighty, orang yang paling kuat di Quraisy saat itu. Tapi subhanallah ya, ketika Bilal meraung-raung kesakitan karena ditindih batu yang panas di siang hari itu, Bilal dengan sekuat tenaga menyatakan ahad, ahad, ahad. Suatu saat ditanyain, kalau tidak keliru, oleh Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau berkata ahad? Kata dia, andai aku tahu kalimat yang lain dari Al-Quranul Karim, tentu aku akan membacanya. Karena itu diduga oleh para ulama, Bilal itu tidak hafal surat Al-Ikhlas, masih, karena baru awal Islam, ingatnya masih ahad. Kayak santri lagi ngapal Al-Quran, apa ngarep yo, eling burine tok, pokoknya ahad. Yang menarik. Dan dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, menarik.
debatnya. Dibeli dengan harga 10 dinar. Karena dijual dengan 10 dinar. Untuk pada saat itu budak dengan harga 10 dinar mahal. Dan ketawa Umayyah, ketawa, kena tipu kamu Abu Bakar As-Siddiq. Andai kamu mau negosiasi dengan saya, even 1 dinar akan saya jual. Kata Abu Bakar, gimana? Hei Umayyah bin Khalaf, kalau engkau tahu betapa worth it-nya Bilal bin Rabah, kalau engkau jual aku dengan 100 dinar, tak ambil, katanya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah kalau kita pikirkan, ya, Bilal bin Rabah. Bilal kalau manggil tuannya Rob, kalau manggil tuannya Rob, ya Robbi gitu, tapi tuannya. Kenapa? Karena dia yang memiliki, karena dia mun'im, karena dia yang ngasih nikmat, dia as-sayyid, dia yang punya otoritas, ya, dia yang semuanya, dia yang merawat sampai semuanya. Lah, orang Arab itu kalau dengar istilah Rob, bayangannya itu seperti budak dan tuannya. Kita yang tidak hidup di zaman perbudakan, tidak punya feeling itu, tidak punya feeling Rob itu. Karena itu kenapa saya perlu menjelaskan kembali, biar kita sadar makna Robnya itu, biar jeleb teng ati. Bahwa kita itu miliknya Allah, bahwa Allah yang punya otoritas sama kita, bahwa Allah yang merawat kita, bahwa Allah yang ngasih nikmat sama kita, bahwa Allah Al-Qayyum. Lek wong Arab krungu kata Rabb, itu bayangannya aduh, awak iki gak ono sapa-sapa. I am nothing, I am useless, I am meaningless. Allah, Rabb saya yang paling top. Jadi gitu, hatta ndak punya keinginan. Mana ada budak punya keinginan? Nggak ada. Keinginan budak adalah servis kepada masternya, ngoten tok. Dan Allah mengenalkan dirinya pertama kali dengan kata Rabb, bukan dengan kata Allah. Bahkan Iqra bismi Rabb, bukan Iqra bismillah. Yang menarik, Nabi Musa alaihissalam di gunung Tursina bil wadil muqaddasi tuwa, falamma ataha nudiya ya Musa. Allah mengenalkan dirinya pertama, inni ana rabbuk. Belum keluar nama Allahnya, inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Baru innani anallah, baru keluar Allahnya. Tapi yang pertama dikenalkan Rabb. Kenapa? Karena yang paling penting itu sebenarnya di kesadaran kita Allah sebagai Rabb, bukan Allah sebagai Allah. Kenapa? Kalau Allah sebagai Rahman, sebagai Rahim, insya Allah kita mah gampang. Allah itu yang maha penyayang. Iya, saya iman Allah maha penyayang. Enteng, karena Allah yang ngasih sayang. Tapi Allah sebagai Rabb, buat nih, karena jenengan pun aku dimiliki, berarti aku kudu taat sama Allah. Allah yang merawat saya, berarti saya harus taat kepada Allah. Hubungannya, kalau Rabb itu ada hubungan langsung bahwa kita makhluk. Orang barat itu mana yang tidak diimani Allah sebagai Rabb? Orang kafir mana yang tidak diimani Allah sebagai Rabb? Kalau ditanyain man khalaqas samawati wal ard, apa jawabannya orang Quraisy? Allah. Iman dia, iya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Tapi kamu budaknya Allah, kamu harus taat sama Allah. Dia as-sayyid, al-mun'im. Nanti dulu. Itu pertanyaannya. Karena itu Rabb itu yang paling mendasar sebenarnya harus kita yakini. Bahkan itu di awal Allah tidak menjelaskan ismu dzat dulu, Allah dulu, tapi Rabb dulu. Karena itu yang menarik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan Rabbul Mu'minin, Allah bukan Rabbul Muslimin, Allah Rabbin Nas, Rabbul Alamin. Subhanallah, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang punya otoritas atas semuanya, Allah yang merawat semuanya. Tidak hanya kita, daun-daun, bakteri, bahkan diri kita, namanya Rabb. Lah, kita mohon perlindungan kepada Allah SWT sebagai apa? Rabbin Nas. Dia yang merawat kita, dia yang ngasih nikmat sama kita, dia dan segala macamnya. Itu namanya Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Rabb tadi tidak hanya dipakai untuk Allah, dipakai untuk manusia. Karena itu berapa banyak Rabb itu? Banyak.
Apalagi masa di zaman Rasulullah SAW, masa zaman semua negara punya budak. Tahun 60-an kalau saya tidak keliru, orang Australia, orang Inggris yang pindah ke Australia masih menganggap orang aborigin, kalau saya tidak keliru ya, tahun 60-an insya Allah. 60 apa 1960 apa 30 ya, wallahu alam. Nanti dicek lagi. Itu masih menganggap orang aborigin seperti budak. Dikasih rantai sininya kalau jenengan buka-buka buku sejarah, kasih rantai seperti ya belum lengkap kemanusiaannya. Kayak ngono masih wong barat untuk melihat ras yang lain atau warga negara dengan kulit yang lain. Masya Allah kalau kita renungkan. Lah pertanyaannya, kalau Rob itu berarti yang dikuasai. Kalau misalnya satu tuan itu memang menguasai manusia, tapi tanya berapa yang dikuasai? Misalnya satu tuan memiliki berapa budak kira-kira? Tidak seluruh umat manusia, ya toh? Mungkin kalau dia kaya bisa punya 10 budak, punya 20 budak dan segala macamnya. Oke. Yang jelas dia menguasai manusia tapi tidak banyak. Oke. Yang kedua namanya Malik, raja. Raja lebih banyak mana? Penguasaan Rob sama penguasaan raja secara bahasa maksud saya. Lebih banyak mana? Raja. Jokowi sekarang raja, dia menguasai seluruh Indonesia. Rob kira-kira ya kayak apalah kalau sekarang mungkin RT, RW, ya Rob kecil-kecil itu ya. Misalnya penguasaannya lebih kecil. Dan di atas semuanya yang menguasai seluruh manusia. Ada berapa raja di Indonesia? Di dunia banyak masih. Presiden. Tapi kalau Allah cuma satu, Tuhan cuma satu dan dia menguasai seluruh manusia. Kelihatan progresnya, nas yang pertama lebih kecil, nas kedua lebih besar, nas ketiga lebih besar lagi. Seakan-akan Allah menunjukkan progresnya dan sama persis kalau kita minta tolong nanti. Jenengan kalau minta tolong, rata-rata orang itu minta tolong pertama ke pemeliharanya dulu, bosnya dulu, yang punya otoritas dulu. Kalau sudah mentok tidak bisa nyelesain, kita pindah yang punya lebih kuat lagi. Misalnya kalau kita masih kecil, siapa yang kita mintai tolong? Orang tua kita. Makin besar nanti otoritasnya itu ke pimpinan kita dan terus terus. Kalau di sekolahan sampai mentok ke rektor, mentok ke menteri pendidikan. Lah wis menteri pendidikan mentok ke siapa? Malik, ke Jokowi. Kalau Jokowi sudah mentok kemana kita? Enggak ada kalau di dunia. Ke siapa? Ke Allah SWT. Progresnya manusia itu juga begitu. Jadi urusan yang kecil cukup diselesaikan dengan Rob. Yang ibu dewe bu, kulo rabi bu, selesai urusan ya, Rob. Yang Jokowi, mbok saya dikasih kerja, tidak ada lapangan ini pekerjaan, Malik. Tapi kalau kepingin masuk surga, urusannya lebih tinggi lagi, tidak bisa kita minta sama ibu atau sama Jokowi, mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya yang menarik untuk nanti kita renungkan? Mintalah kepada Allah dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Karena Allah itu Rabb kita, karena Allah itu Malik kita, karena Allah itu ilah kita. Subhanallah, ada orang yang besar saja minta ke Allah, yang kecil enggak dia minta sama Allah. Karena dia merasa saya bisa nyelesain sendiri kok. Izin aku Pak, minta sama terus sama Allah. Urusan gini minta sama Allah. Enggak, nantilah. Kalau saya mentok baru minta sama Allah. Enggak begitu. Etika kita, akhlak kita kepada Allah ditunjukkan dalam surat An-Nas ini. Mulai yang paling kecil kita minta sama Allah, sampai yang paling besar kita minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah Rabb, karena Allah ilah, karena Allah Malik. Karena Allah Malik. Karena itu dikasih evolusinya itu Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Oke. Kita lihat sekarang yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Malik rajanya manusia. Nanti di yaumul qiyamah ya, ketika semua mati kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Ya. Sekarang mana ini si raja-raja yang dulu pongah, despotik, tidak nurut sama saya, merasa punya kekuasaan. Endi saiki? Mana sekarang? Where is the king? Limanil mulkul yaum? Punya siapa sekarang kerajaan ini? Punya siapa sekarang kekuasaan ini?
Ya, punya siapa? Tidak ada lain kecuali lillahil wahidul qahhar, lil wahidil qahhar. Hanya Allah al-wahid al-qahhar, al-qahhar ya. Allah yang mempunyai kita. Allah yang merajai kita, Malikin Nas. Yang terakhir sekarang Ilahin Nas. Allah rajanya manusia, Allah Tuhannya manusia. Ilah minimal ada yang menyatakan kata ilah itu berasal dari kata walaha yang sama dengan kata laja, artinya kalau kita ini selalu kesana terus, kita turning to Allah terus, turningnya ke Allah terus ke Allah terus, incline-nya terus ke Allah terus, obsesinya ke sana terus, namanya ilah. Jadi kok kayak ada orang yang makan ingat kamu, tidur ingat kamu, dan segala macamnya, namanya ilah. Karena kita obsesif. Nah, namanya ilah. Allah itu disebut ilah karena sebenarnya kita ini sebenarnya hati kita semuanya ke Allah. Ya, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan wa ila rabbikal muntaha. Allah itu yang our end. Kita ini kan sedang mencari. Saya dulu pernah menceritakan, seingat saya, tapi saya ulang lagi, sebagaimana dalam buku tasawuf modern punyanya Syekh Muzaffir Ozak, ada cerita menarik. Saya tidak usah dipedulikan benar riwayatnya atau enggak, tapi bagus kontennya. Zulaiha yang cantik itu, yang kepencut tidak karu-karuan kepada Yusuf, setelah itu kemudian dia menjadi wanita biasa. Di pinggir jalan tua mulai keriput dengan berpakaian yang tidak lagi indah. Yusuf berkebalikan, menjadi pemuda yang tampan, gagah, berkekuasaan, sekarang menjadi katakanlah menteri ekonomi. Keluar dari BMW-nya atau Mercedes-Benz-nya, dilihat dari jauh, itu Khadijah, itu Zulaiha, perempuan yang sudah mulai kehilangan kecantikannya, pakaiannya tidak indah, dan kemudian yang dulu cinta mati ya, sampai mengiris-iris perempuan jatuh cintanya kepada Yusuf, sampai mengiris tangannya. Nggak ada model kecintaan yang kayak gini, nggak ada obsesi yang kayak begini. Sampai saking obsesif sampai nyakitin dirinya, nggak ada yang kayak begini. Sebagaimana cintanya orang-orang Mesir terhadap Yusuf alaihissalam, begitu juga Zulaikha. Didatangin terus ditawarin, will you marry me Zulaikha? Kira-kira ngono. Ditanyain, apakah kamu mau menikah denganku? Sekali lagi, jangan dipedulikan riwayatnya. Saya tidak mengecek riwayat ini benar atau enggak, tapi ditulis dalam buku tasawuf modern itu karena yang dipentingin bukan ceritanya, tapi kontennya nanti. Apa jawaban Zulaikha? Kata dia, Yusuf, aku tahu dulu aku cinta mati denganmu, tapi kini aku sadar bahwa engkau adalah hijab bagiku untuk aku temukan siapa sesungguhnya yang aku cintai. Engkau hanyalah percikan dari keindahannya yang maha indah, dan aku sekarang tidak lagi mencintaimu karena cintaku tertambat dengan yang maha indah. Itu Zulaikha. Tambah keplek-keplek Yusuf ya. Niku guyonnya begitu, guyonnya. Sekali lagi tidak dipedulikan riwayatnya, apa kontennya yang menarik. Semua yang ada di dunia ini yang membuat kita jadi senang sebenarnya adalah hijab saja. Untuk nopo? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gitu. Karena itu Al-Qur'an menyatakan ila rabbikal muntaha. Mestinya N-nya itu ke sana. Tapi kan orang ketelesut, orang itu mandek gitu. Karena kalau jenengan pikirkan, di dunia ini semua yang ada di dunia ciptaannya siapa? Allah. Karena itu dia disebut nopo? Ayatullah, the sign of Allah, tondone pangeran. Mosok sampean nyenengi tondo ndak nyeneng sing gawe. Lah lucu kalau dipikirkan. Saya bikin puisi yang indah. Sampean cinta mati sama puisinya itu, dicium-cium puisinya, lali ambil sing gawe. Lah kan lucu toh. Di mana-mana kita ini akan tertambat kepada yang bikin, bukan yang dibikin. Karena yang dibikin benda. Ya, itu yang menarik kalau kita renungkan. Anda yang suka musik, lihat anak-anak muda sekarang yang senang musik.
Dia keranjingan tidak hanya pada musik bikinannya, tapi pemusiknya. Kalau sudah datang Justin Bieber, oh, itu. Padahal gara-gara musiknya. Masya Allah kalau itu. Diganti itu, wa ila Justin Bieber muntaha. Ngono itu. Subhanallah kalau direnungkan. Jadi sebenarnya hati kita ini sama Allah itu wis connect gitu loh. Connect. Tapi si ono hijab kenapa? Karena kebanteran nafsu. Ketutup, ono sing ketutup panganan, ono sing ketutup perempuan, ada yang ketutup karir, ada yang ketutup macem-macem. Dikira itu Allah, wis indah. Padahal demi Allah, kalau jenengan mencapai apa yang diinginkan, saya tetap garing. Saya tetap tidak terpuaskan karena saya tetap longing for someone to be loved, who is Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa karena hati kita ini longingnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Karena itu para ulama-ulama, para wali-wali Allah, orang-orang soleh kesana mimpinya. Kalaupun dia menikah karena dia mewujudkan cintanya kepada Allah, semuanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu sebenarnya yang diinginkan. Kenapa Allah disebut dengan ilahin nas? Yang menarik, orang itu kepincut sampai gawenane pangeran tapi tidak kepincut. Ibarat saya, aku ini kepingin dicintai, tak bikin semua di situ, lukisan saya, masakan saya, segala macem. Ben kok uangku takok sopo ya? Ginilah untuk saya memudahkan ben jenengan keroso. Ada mahasiswi NH. Saya ngirim kepada JNE, tiap pagi saya kirimin dia tanpa saya kasih nama pengagummu, ngono tok. Tapi tiap hari coklat, besok ganti berlian, besok lagi macam-macam tiap hari dan lama ini, lama. Mosok sampean mung seneng yang barang itu iki, aduh berlian. Ndak pernahkah di dalam pikirannya tanya, siapa ya pengagum itu ya? Siapakah gerangan dia? Bagaimana wujudnya dia? Kenapa dia begitu sangat sayang sama saya? Duhai kepinginnya saya menatap wajahnya. Duhai kepinginnya saya bertemu dengan dia. Mesti ini lah ngoten, mesti ini. Sama, Allah Rahman Rahim. Allah mengguyur kepada kita semua nikmat dan segala macamnya. Tanpa kita bertanya, Aina Allah, betapa inginnya aku bertemu denganmu ya Allah. Betapa inginnya aku terus berada di depanmu dan menangis karena aku mencintaimu ya Allah. Kapan iso ngono? Itu maksudnya yang direnungkan. Orang-orang soleh ini kok gitu. Orang-orang soleh. Wa ila rabbikal muntaha. Saya ketelesut, saya ketelesut, kebulet. Apa kalau bahasanya Yai Rory, karepnya Surabaya mampir ke tukang rujak. Lek jare Yai Rory, lah oleh ngulek rujak iku obah kabeh. Lali yang Surabaya wis. Keranten sing ngulek rujak jare Yai Rory. Terus wis seneng wis. Lali wis ndak eling Surabaya, mung gara-gara rujak itu. Belayani rujak cingur nih ya. Kira-kira begitu. Itu guyonane Syekh Ahmad Asrari ya. Masya Allah, untuk nunjukin kepada kita ila rabbikal muntaha. Allah nunjukin kita ini semuanya sebenarnya kangen sama Allah. Karena itu Allah disebut dengan ilah. Allah ilah. Oke. Sekarang jenengan progresnya nih, Rabb, Malik, ilah. Mestinya hati kita juga gitu. Siapa yang tidak seneng sama ibunya, sama orang tuanya? Insya Allah sedurhaka-durhakanya orang dia kangen sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia yang merawat. Karena dia yang merawat. Sampai akan kangen sebenarnya sama Allah karena dia Rabb. Terus itu karena dia Malik, karena dia ilah. Kalau kita anak sampai tidak kangen sama orang tuanya, banyak durhaka, maling kundang, ngono mesti ini. Abu Jahal kon niku panjenengan ngono kan gitu mestinya. Mestinya begitu kalau kita renungkan. Oke. Sama nanti. Kalau orang melupakan Robnya, melupakan Maliknya, sampai melupakan ilahnya, dia berarti kehilangan semuanya. Dan posisinya berubah. Menjadi apa?
menjadi Rob sendiri, menjadi Malik sendiri, dan menjadi ilah sendiri. Kan itu perasaan. Kalau sampean tidak menjadikan Allah sebagai Rob, tidak menjadikan Allah sebagai Malik, tidak menjadikan Allah sebagai ilah, berarti sebenarnya sampean sendiri yang jadi itu. Ngoten, contoh yang pertama, Allah pengatur kita. Kalau kita sadar akan itu, kita siap, ya Allah, saya hambamu ya Allah, kulo siap jenengan atur ya Allah. Mulai sekarang saya mau ngabdi, perintahan kulo ya Allah, sing niki boleh kulo laksanakan, yang ini tidak boleh, tidak saya laksanakan, itu abdun namanya. Kalau kita tidak taat sama Allah, jenengan lihat orang-orang yang maksiat, dia jadi apa? Rob atas dirinya sendiri, ya tak? Ngatur awake dhewe, sakarep kuah, ati opo kon? Masih mlebu neraka sakarep kuah. Apa dia kalau bukan Rob? Dia seakan-akan aku kerja-kerja dewe kok, munim. Saya punya otoritas atas diri saya. Be yourself. Jangan dengerin orang lain. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Ngono karepe, lalekno pangeran. Kamu itu harus merdeka. You punya kebebasan, freedom man. Kira-kira kok gitu. Kalau Anda renungkan, jadi Rob dia. Puncaknya kalau jenengan teruskan itu maksiat terus, tidak peduli sama Allah, kita tidak akan jadi Rob. Naik kita jadi Malik, jadi raja atas diri kita sendiri. Contohnya apa? Orang lain, kalau sudah orang jadi raja, parah sudah. Karena semuanya dianggap bawahan. Ustadz ngandani, koyo roruwo. Ustadz, ibu ngandani wis labu sampeyan wis mambu lemah. Ya. Masya Allah. Ibu yang ngamuk-ngamuk ya. Masya Allah kalau kita renungkan. Bisa kayak begitu, namanya Malik. Namanya Malik. Puncaknya lagi tidak hanya Malik. Mulai ini wong sudah togo, dia ngaku jadi ilah. Lihat Al-Quran menyatakan, ya ada orang jadi ilah. Kapan? Ittakhadha ilahahu hawa. Kalau dirinya sudah menjadi hawa nafsu semuanya. Kalau dia hanya nurutin egonya, maunya sendiri, maka sebenarnya dia menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya dia. Maka dia sebenarnya ilahnya pada dirinya sendiri. Contoh nyatanya siapa sih? Orang yang Rob, terus Malik, terus ilah, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Katanya Fir'aun. Ya, dia bilang, Alaisa, gimana? Saya kok lupa. Dia nyebut, saya ilah bagi kalian, saya Rob kalian, saya Malik kalian. Masya Allah, Fir'aun menyebut dirinya sendiri bahkan secara verbal, muncul dari mulutnya sendiri, aku Rob, aku ilah, aku Malik. Fir'aun. Kalau kita sekarang nggak pernah ngomong, nggak sejujur Fir'aun. Manusia sekarang nggak jujur seperti Fir'aun yang ngomong saya Malik, saya enggak. Tapi banyak sebenarnya yang sudah Malik, yang sudah jadi raja. Ya, karena itu nanti Allah menyatakan limanil mulkul yaum ainal jabbabirah. Ya, mana biar sing sok yang ngatur dirinya sendiri. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menarik untuk kita renungkan progresnya. Karena itu orang sebenarnya sampai di ilahin nas, kita ini sebenarnya dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Jadilah kamu abdunku, jadilah kamu bawahanku, jadilah kamu makhlukku. Yang minta sama aku dari urusan yang kecil, kamu pikir kamu bisa menyelesaikan urusan yang kecil? Itu semuanya karena aku sayang sama kamu. Karena itu sebutlah nama Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Dialah yang Rabbun Nas, dialah yang Malikun Nas, dialah yang Ilahun Nas. Itu maksudnya. Masya Allah. Kita renungkan. Jadi orang sebenarnya kalau mikir ini pelan-pelan sebenarnya dirinya makin tawaddu, makin tawaddu, makin tawaddu, makin tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti apa? Orang-orang yang keras kayak Fir'aun tadi. Bukankah kita iri orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Tolhah ibnu Ubaidillah. Nabi Muhammad itu punya dua tetangga, Masya Allah ya. Saya miris kalau baca ini. Kalau kita, semoga kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Kalau kita nanti masuk surga dan kita ingin mengunjungi Rasulullah SAW, kita akan melewati dua rumah yang menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam.
Kenapa? Karena kata Rasulullah, inna Tolhah bin Ubaidillah wa Zubair ibnul Awam jariya fil jannah. Tolha dan Zubair itu dua tetanggaku di surga. Sopo sing boten kepingin dadi tetangga. Setiap malam kalau kita doa tarawih, wa ilal jannati dakhilin ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, terhadap surgamu masukkan kami ya Allah bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari para nabi, para anbiya, para syuhada, para orang solihin. Mereka itulah teman-teman yang terbaik. Dan kita mohonkan ya. Dong sing banget dongane pas wa ila hurin 'ainin mutazawwijin. Amin. Lihat lagi. Dan terhadap bidadari nikahkan kami ya Allah. Amin. Misalnya kalau kita renungkan yang menarik ayat ini juga dibaca oleh Rasulullah SAW di akhir kehidupannya ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha saat Rasulullah sudah ada di pangkuan Aisyah, dan seneng Aisyah itu kenapa? Karena air liurnya bercampur dengan air liur Rasulullah SAW. Abdullah masuk bin Abi Bakar bawa siwak, dan Rasulullah itu melihat Aisyah tahu maunya Rasulullah SAW karena istri yang baik tahu maunya istri meskipun belum ngomong. Nah, diambil karena masih baru. Siwak kalau masih baru ujungnya masih keras ya, dikunyah oleh Aisyah dan terus dipakai oleh Nabi, yang itu nanti sampai berhembusnya nafas terakhirnya Rasulullah SAW. Karena itu senang Aisyah karena di akhir Rasulullah SAW menjemput keluar ruhnya, bercampur air liurku dengan air Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian berdoa, kalimat yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma gfirli warhamni. Masya Allah, wong paling mulia dongane koyok ngoten niku. Manusia yang paling dekat kepada Allah, Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Nopo malih kula lan jenengan nggih. Nabi Muhammad itu kalimat terakhirnya. Terus Rasulullah menyatakan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau anbiya itu mati ditawarin oleh Allah SWT. Mau melanjutkan hidup di dunia atau mau pulang menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kerinduan orang itu sesungguhnya ujungnya teng pundi tadi? Wa ila rabbikal muntaha, ke Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu karena punya tugas di dunia ini memberikan risalah sampai selesai. Tapi begitu ditawarin, apa yang dikangenin Rasul? Karena semua dakwah sudah selesai. Kata Rasul, ya ma'alladzi, bersama orang-orang soleh, aku sudah kepingin ketemu para nabi-nabi, para orang-orang syahid, orang-orang soleh, mereka teman-teman yang baik. Dan aku kepingin bertemu Robku, dialah sebaik-baiknya teman, dialah setinggi-tingginya teman. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah, wa malat yadah. Terus tangannya betul kiat dan meninggal Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Kalau kita renungkan semacam itu sebenarnya kita ini kepada Allah SWT. Hanya bedanya ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar, ada orang yang terpaksa, ada orang yang rela. Kata Ibnu Arabi, ada yang ittirori, ya, ada yang ikhtiari, ada yang dipaksa, ada yang ikhtiar. Kita semuanya sebenarnya semua kembali kepada Allah. Meskipun seneng ini karena dikira cintanya hanya wis pada harta. Wa ilal harta muntaha, kata dia. Wis, tapi nanti dipaksa oleh Allah, enggak. Diambil nyawanya, ketemu Allah. Wa ila rabbikal muntaha.
Ada yang orang ikhtiari, kata Ibnu Arabi. Sejak dari awal dia sudah mikirnya ke Allah. Dunia dia tunggangin untuk ke Allah semuanya. Pernikahan dia jadikan wasilah untuk mencapai ridhonya Allah. Apa saja pekerjaan dia jalanin untuk menghasilkan ridhonya Allah. Dan begitu dia sudah meninggal dunia, mau meninggal dunia, begitu ditawarin, yo memang dari dulu dia damba-dambakan untuk bertemu dengan Allah. Ya teman enggak? Karena itu dia bilang, Allahumma rafiqul a'la. Siapa yang tidak begini bagi pecinta Allah, bagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, bukankah makjeleb di dalam hati ketika kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ucapan selamat. Ucapannya siapa? Qaulan. Ucapan min rabbir rahim, dari Rabbmu yang Maha Penyayang. Allah nyalami. Congratulations Yahya. Saya dipanggil Jokowi. Terus Jokowi bilang, selamat ya Yahya. Tak pajang di Facebook, tak ceritakan semalang. Allah, orang masuk surga, gambaran Al-Quranul Karim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Apalagi kalau kelas kita naik. Ya, wasyaqahum rabbuhum syaraban tahura. Pangeran sing ngasih ngombe, Allah mengasih minum. Coba bayangin itu. Siapa yang tidak kangen? Siapa yang tidak kepencut? Kalau orang kepingin sama Allah, ya kalau cuman dikasih oleh siapapun tidak ada bandingannya. Kalau dibanding dengan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura di surat Al-Insan, Ya, oke. Kita lihat sekarang. Saya mau cerita Tolha tadi ya. Tolha bin Ubaidillah. Kok nyasar teng pundi-pundi? Tolha. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Saya nunjukin orang yang cinta sama Allah dan Rasulullah. Umar itu kalau ngingat Tolha, Abu Bakar kalau ingat Tolha, omongnya cuma gini, kalau ngingat perang Uhud, apa katanya Abu Bakar? Hadza yaumu Tolha. Uhud itu harinya Tolha. Kenapa? Karena di hari Uhud ketika Rasulullah SAW naik ke atas karena umat Islam kalah porak-poranda, hanya sekitar ada 14-17an sahabat yang mengitari Nabi, dan salah satu sahabat yang merelakan tubuhnya menjadi tamengnya Rasulullah SAW, Tolha bin Ubaidillah. Dia berikan tangannya, dan tangannya tertebas dengan pedang. Tidak kurang dari 70 tusukan panah pedang mengenai tubuhnya Tolha bin Ubaidillah. Karena itu hatta Rasulullah SAW menyatakan, man asarro an yang dhura, kata siapa yang kepingin melihat orang yang syahid tapi masih hidup. Karena itu salah satu gelarannya Tolha bin Ubaidillah asyahidul hayy, orang syahid yang masih hidup. Fal yanzur ila Tolha bin Ubaidillah, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Karena itu Abu Bakar kalau mikirin hari Uhud, mikirnya hadza yaumu Tolha bin Ubaidillah. Kok sampai begitunya Tolha? Karena dia mencintai Rasulullah SAW. Karena itu pantas jadi tetangganya Rasulullah SAW. Long cintanya kayak gitu. Ya, dah hanya solawatan tok kalau kita kepingin jadi tetangganya Rasulullah. Hidupin sunnah Nabi, hidupin sunnah Nabi. Buktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Seperti Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Masya Allah, putra bibinya Rasulullah, Sofiyah. Masih Khadijah punya saudara ya, namanya Naufal, ayahnya meninggal sebenarnya Zubair. Jadi dia dipelihara, robnya, jadi yang melihara namanya Naufal, pamannya sendiri. Naufal bin Khuwailid, Khadijah bin Khuwailid. Jadi dia orang mulia. Sama keturunannya yang nyambung ke Khadijah dan nyambung ke Rasulullah SAW, Zubair bin Awam. Lah Zubair ini menarik. Zubair masuk Islam setelah usia kira-kira 15 tahun. Yang menarik dari Zubair, begitu masuk Islam, pamannya ini yang melihara dia, marahnya minta ampun. Digulung kalau sekarang pakai tikar, terus ujungnya dikasih bakar. Daun, jadi asapnya masuk semuanya. Jadi ibaratnya kalau kita bikin kambing guling, persis kayak kambing guling gitu. Jadi bawahnya dikasih asap.
Kayak manggang ikan, jadi dibikin smoke. Ya. Jadi kayak iwak pindang di mana? Kenjeran sana banyak ya. Kayak begitu, dibikin begitu. Subhanallah, Zubair bin Awam. Dan dibilangin sama kata dia, ud ila dinik, balik onyang agamamu. Mana? Balik kembali ke agamamu. Apa jawaban Zubair bin Awam? La akfuru abada. Paman, aku tidak akan pernah kufur selama-lamanya paman. Kuat-kuatan. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu dia dijuluki dengan apa? Hawariyu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena menarik. Saya mau cerita satu saja. Zubair itu di perang Uhud, di perang Badar, pasukan Islam hanya punya 2 kuda. Dan salah satu penunggang kudanya adalah Zubair bin Awam. Kenapa? Karena dia keren banget. Dia bisa naik kuda tanpa megang kendali, hanya dengan ngerakin kakinya dia bisa ngendarain kudanya. Dengan bawa 2 pedang. Jadi kanan pedang, kiri pedang, dia hanya mengendalikan kudanya dengan 2 kakinya. Karena itu dia diminta oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk memegang, karena dia bisa jeruat tapi tetap gini. Enggak ada, belum ada film kayak begini. Ya. Jadi bayangin, ngalang-ngalai Zoro ini. Ya. Karena 2, yang gini-gininya 2. Itu Zubair bin Awam, dia punya keahlian top. Dan dia punya keahlian bisa membaca berapa jumlah musuh hanya dari tapak-tapak kaki kuda. Zubair bin Awam. Dia bisa melihat. Jadi orang Quraisy waktu mau perang Badar pernah berkumpul di satu tempat, itu bisa membaca Zubair itu. Kudanya sekian, anunya sekian. Wow, itu warrior beneran itu. Belum ada, nggak ada masih. Kalau orang Barat tahu ini, wah jadi film itu nanti. Ya. Itu Zubair bin Awam. Lah yang menarik, begitu di perang Badar, jumlah orang Islam kira-kira 300-an, 317-an, sementara orang kafir jumlahnya 1000-an, 1 lawan 3 orang. Oke? Tapi yang menarik, Rasulullah SAW ini melihat, jadi imamahnya ini, imamahnya yang dibuletin gini nih, itu warnanya kuning. Imamatun safra, kalau di Suwar min Hadis Sahabah, wa imamatuhu safra, dan imamahnya ini kuning. Rasulullah itu melihat ada berapa? 3000 orang yang sama. Suratuhu ya wasifatuhu. Kabeh dadi lek sekarang namanya apa itu? Sigar nyowo ya. Ilmu sigar nyowo. jadi banyak. Apa ada apa ilmu apa namanya? Pecah nyowo. Jadi 1000 bayangan, kalau ini bukan 1000, 3000 bayangan ya, Zubair bin Awam. Jadi sekian semuanya pakaian kuning, dan Rasulullah SAW menyapa salah satunya, dikira Zubair bin Awam dan dia bilang enggak, saya bukan Zubair bin Awam. Apa itu? Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan innal malaikah nazalat ala simaz Zubair. Sesungguhnya malaikat itu turun dengan penampilan, penampakan dan imamah yang sama dengan Zubair bin Awam. Sudah cukup jenengan bayangkan kemuliaan orang yang malaikat niru sampean. Itu kan menarik. Morotung wangkeng ini. Itu kan yang menarik banget itu. Belum ada dalam sejarah kayak demikian. Hatta malaikat turun dengan penampilan Zubair bin Awam. Nanti juga ada riwayat dari yang menunjukkan ono uang rupa jin atau setan dari atau jin dari manusia koyok menungso. Ditanya dari sahabat, kamu dari mana? Kelompok orang ini nafar, satu kelompok, kata dia unasun minal jin. Kami sekelompok manusia dari jin. Ya, Masya Allah kalau kita renungkan. Oke, nah tidak selesai, kita teruskanlah, udah hampir jam 10. Oke, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari 3 itu kita minta apa sih kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas. Kita mohon perlindungan kepada Allah min syarr, dari kejelekan. Saya tidak jelasin lagi kata syar, dulu sudah kita jelaskan al-waswas. Oke.
Orang yang was-was sebenarnya berasal dari kata waswasah, arti awalnya gemerincingnya emas. Kalau sampean ada emas itu, sampean misalnya perempuan terutama, terus saya bawa emas 1 kilo, saya di depan Anda, krining, sampean tertarik no mboten? Waduh rek, ya. Kalau sekarang mungkin bukan emas, ya sate lah, ini. Gampangannya gitu. Makanya kemudian was-was biasanya diterjemahkan dengan rayuan, godaan. Beda dengan was-was dalam bahasa Indonesia. Artinya ragu-ragu, syak bahasa Arabnya, terjemahannya was-was bahasa kita. Was-was bahasa Arab beda dengan was-was bahasa Indonesia. Ya, jadi kudu saya was-was ini Ustaz. Ya memang kalau ada sifatnya gangguan setan itu membuat kita tidak yakin, namanya was-was juga. Ya, tapi bukan itu yang dimasukkan di ayat ini. Jadi gemerincingnya emas namanya was-was, waswasah. Oke. Orang yang merayu atau orang yang membisiki waswasah, makna literalnya selain gemerincing adalah bisikan, whisper. Ya, whispering. Ya. Jadi whisper. Ya, ya was-was kayak kita nyebutin tidak keras-keras. Was-was. Itu namanya whispering. Karena itu jenengan boten dengar, andaikan dengar was-wasannya setan kan enak ya. Kita tidak dengar karena dia halus, namanya was-wasah. Orang yang whispering, orang yang membisiki, bahasa Arabnya muwaswis. Muwaswis. Kenapa Al-Qur'an kok tidak begini? Min syarril muwaswis. Kenapa kok min syarril waswas? Lah was-was itu sigat mubalaghah yang maknanya adalah dia tidak hanya membisiki sekali tapi membisiki berkali-kali. Tidak pernah berhenti bisikinnya. Terus merayu kayak iklan. Kayak iklan, tiap 5 menit muncul lagi. Ya, muncul lagi terus. Wes bablas angine. Sarungnya sarung atlas mana? Sarungnya sarung atlas terus. Sampai tergoda. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan untuk agar jenengan beli. Maunya begitu. Mosok sampean terus beli. Gue gara-gara dadi miswar ini. Besok tak tuntutnya. Mulang marah-marah istrinya. Sampean niku lho Mas, duit gitu ku sarung ae. Lah sampean njuk nyalon aku dadi miswar iku lho. Sama, setan itu ngono rek, was-was. Setan itu whispering kita, setan. Namanya was-was. Dan dia keep whispering, terus bisikin terus. Nah, satu sifatnya yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim, was-was. Sifatnya setan. Yang kedua, khannas. Khannas, Al-Qur'an juga menggunakan kata khannas, misalnya la uqsimu bil khunnas. Sama, satu akar kota. Dalam hadis dijelaskan setan itu bertempat di dalam hati kita. Ya. Idza saha, apabila kita lupa, wa ghafala, dan kita lalai, maka setan itu maju. Nafasa, dia bisikin kita. Ya. Wa idza dzakarallah, kalau kita mengingat Allah, khonasa, dia mundur selangkah. Tapi mundure untuk maju lagi, karena yang was-was itu maju bisikin, khonasnya mundur ke belakang untuk second attack. Ya. Mundur lagi, next attack, terus gitu. Namanya khannas. Keep coming back. Kayak guyonane Dono dulu. Thank you, come back. Thank you, come back. Bingung ya. Terima kasih, kembali. Dono itu come back. Guyonannya filmnya Dono yang saya ingat. Ya. Bahasa Inggris cap Dono. Ada lagi bahasa Inggris yang antik gitu. Di Australia itu ada orang beli gergaji, tapi tidak tahu bahasa Inggrisnya gergaji itu apa. Terus pergi ke kayak di sini kayak apa namanya ACE begitu. Jadi barang-barang begitu. Terus tanya sama orangnya, I want to buy a tool, kata dia. Saya pingin beli alat. Bingung orangnya. Di sini ini ada jutaan alat, ya kata dia. Kamu sebutin apa? I want to buy something
come to you, come to me, come to you, come to me. Ya, itu bahasa Inggrisnya gergaji ya. Ala jadi apa bahasa Inggrisnya gergaji? Come to you, come to me ya. Karena itu guyonane belajar bahasa Inggris ya, come to you, come to me. Oke, apa lali sampai saya. Khonnas itu sama. Khonnas itu keep coming back. Terus datang lagi. Dua sifat setan yang digambarkan di ayat ini. Satu terus membisiki, yang kedua kembali lagi, tapi untuk second attack. Kenapa Al-Quran menggunakan bintang disebut dengan khunnas? Karena bintang itu twinkling, on, off, hilang. Tapi jok songko hilang, nanti keluar lagi dia, ting, hilang aneh, ting, hilang lagi. Setan itu harus seperti itu. Kenapa dia keluar? Karena kita ingat Allah, karena kita ta'awud, karena kita ingat Allah, dia mundur dulu. Tapi tidak pernah lari. Setan tidak pernah lari. Kenapa? Fa inna syaiton yajri majrad dam. Karena setan hidupnya mengalir di aliran darah kita dan dia tidak pernah berhenti. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, sempitkan jalannya setan itu. Tanya Aisyah, dengan apa ya Rasulullah? Bisaum, dengan puasa. Ya, sumpah setan nih sekarang, macet dalane karena kecil sekarang. Ya, traffic kata setan. Ada ya kayak begitu, kira-kira kayak begitu. Oke, sekarang renungkan kembali dua sifat setan yang dilihat. Satu waswas, yang kedua khonnas. Kenapa setan membisiki kita dan terus berusaha merayu kita dengan usaha yang tidak pernah berhenti? Karena Al-Quran menggunakan dua kata yang menunjukkan pekerjaan yang tidak ada hentinya dan dilakukan terus menerus. Khonis satu kali, kalau orang mundur ke belakang khonis. Kalau mundur maju lagi namanya khonnas. Ya, wahib satu kali. Kalau saya ngasih hadiah satu kali namanya saya wahib. Tapi kalau saya keep giving you a present, terus ngasih hadiah terus, saya namanya wahhab. Seperti Allah namanya al-wahhab. Kalau saya ngampunin sekali, kalau saya ngampunin berkali-kali, ghaffar. Ya, sekarang lihat, namanya khonnas. Kenapa? Karena dia berkali-kali datang, maju lagi. Saya tanya, kenapa sih setan itu kok tidak pernah berhenti membujuk kita? Because of jealousy. Ya, karena jealous. Kenapa kok jealous? Karena dulu riwayatnya Nabi Adam dulu, kalau jenengan masih ingat. Dan dia itu jealous itu. Karena itu iri, jealous itu awalnya dari mana? Dari setan. Hatta sampean kalau jealous itu sebenarnya yang bisikin siapa? Setan. Karena itu lihat, kata khonnas semua dikasih makrifat, al-waswas, al-khonnas. Yang menarik sampai yang bisikin juga siapa sih makhluk yang paling iri? Makhluk di dunia ini yang paling jealous, tidak ada melebihi setan. Karena itu lihat di surat Al-Falaq dulu, min sarri hasidin idza hasad. Memang tidak dikasih al, karena banyak orang yang hasud, tapi siapa yang paling hasud? Setan. Sama kita. Dia tidak senang kita masuk surga, karena itu dia bersumpah, la ughwiyannakum. Saya demi Allah saya akan ngelincirin kalian semuanya. Saya akan duduk di jalan-jalan untuk membengkokkan kamu semuanya dari jalan Allah SWT. Sumpahnya setan. Masya Allah, dia iri sama kita. Dia iri sama orang beriman. Karena itu dari semua orang yang hasud ada satu yang paling hasud, yang paling membahayakan, dan itu yang kita mintain di surat An-Nas. Nah, kita lihat sekarang. Tuhan, nanti kita lihat apa saja gangguannya kalau cukup waktunya ya. Min syarril waswasil khannas,
Dilanjutin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat, sudah ada kata waswas, sudah ada kata khannas, ditambahi lagi kata kerja alladzi yuwaswisu fi, yang membisiki, yang merayu. Kan sudah ada waswas. Waswas itu orang yang terus merayu. Kenapa kok sih ditambahin yuwaswis? Karena Allah ingin nguatin sekali lagi. Setan tidak pernah berhenti seperti kita. Oke, wes istirahat dhisik lah. Kesel aku. Sudah 5.000 tahun nih saya kuda. Enggak, dia enggak ada. Dia enggak pernah ambil cuti, enggak pernah. Day off, enggak ada. Ya, semuanya day on semuanya. Terus, enggak ada dia. Setan itu kayak begitu. Dan dia bahkan menggunakan orang lain juga sebagai umpannya nanti. Sebagai tentaranya, junudus syayatin. Ya. Makanya nanti walillahi junudus samawati wal ard, nanti jangan renungin di surat Al-Fatah, indah. Ya. Satu pakai aliman hakima, satu pakai azizan hakima. Ketika Allah bicara tentang junud. Nanti kalau cukup waktunya kita ke Al-Fatah sebentar. Apa wes? Kebanyakan yang disampaikan sampai lupa saya. Alladzi yuwaswisu fi, apa yang yang membisikkan terus-menerus fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia. Oke. Para ulama tafsir menafsiri bahwa sodr itu sebenarnya bukan syai', bukan benda, tetapi dzaraf, makan, satu tempat. Ibaratnya hati itu ada di dalamnya, sodr itu tempatnya. Kalau Imam Tirmidzi, Hakim At-Tirmidzi, dulu di awal kajian awal-awal dulu pernah kita bahas bahwa bagian yang paling luar dari hati kita namanya sodr. Masuk ke dalam lagi namanya qalbun, lebih dalam lagi namanya fuadun, lebih dalam lagi namanya lubbun. Makanya yang paling luar namanya fuad, namanya sodr, sudur, ya jamaknya. Yang ke dalam namanya qalbun atau kulub. Yang ketiga namanya fuadun atau afidah. Yang terakhir namanya lub atau albab. Orang yang memiliki hatinya yang paling terdalam namanya ulul albab. Apa cirinya? Jangan perhatikan cirinya ulul albab. Sama seperti orang kesengsem kepada orang yang dicintainya, seperti lagu. Mau makan ingat kamu, mau ini ingat kamu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri ini orang itu kalau ulul albab. Berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Dan pikirannya terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia terus bertafakkur, mengingat Allah melalui penciptaannya ini. Ini gue ciri nih ulul albab, karena hatinya wis ila rabbikal muntaha. Lah, sodr itu tempatnya pengetahuan. Qalbun tempatnya pengetahuannya sudah masuk di hati tapi belum firm. Kadang-kadang naik turun. Karena itu doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kalau masuk ke fuad dia sudah jadi perasaan. Wis dadi khauf, dadi roja, ngoten. Lewis di fuad. Ada rasanya kemudian kalau sudah sampai fuad. Karena itu orang Arab menyebut kekasihnya dengan apa? Samratu fuadi, ya, buah hatiku. Ngono. Samrah, ya. Kalau sudah masuk di samrah, di fuad, dia jadi lub. Yo, seperti orang-orang soleh. Oke. Setan, masya Allah, sekarang renungkan. Hati kita itu sebenarnya dibikin suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam hati. Masuknya ke mana? Ke sodr. Ibarat rumah, ini rumahnya, pagarnya itu di luar. Setan itu muter di pagar itu aja. Di sodr doang. Karena rayuan itu masuknya di mana sih rayuan? Pemikiran, ya dah? Sama seperti anak pesantren bilang, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Tidak ada al-ilmu fil qalb, tidak ada begitu. Al-ilmu fil fuad, tidak ada. Ya, ilmu letaknya di sini. Karena ilmu belum tentu jadi amal. Kenapa? Karena masih di sodr. Kalau ilmunya masuk di qalb, dia sudah mulai. Aku disamen sak ceritanya, areke masya Allah, putih, wayu, soleh, tahajudnya tidak tahu pot.
Salate Masya Allah, masuk informasi itu ke dalam qalb. Ya apa ya, tak lamar apa ndak ya, tak lamar apa ndak ya. Hati namanya. Dia masih sabit kolbi. Tapi lek wis mantep temen Dek Fuad, mulai dene kangen masuk namanya sudah di Fuad. Udah cinta, kangen, kadang nangis dan segala macam namanya Fuad. Oke, tapi lek wis nemen jerone ndek lub, wis mangan eling dekne, turu eling dekne, ngono sebenarnya. Itu saya mudahkan, ya. Ke Allah sebenarnya juga begitu. Sama setan juga begitu. Tidak saja ke manusia, ke Allah, setan juga begitu. Setan awalnya masih di soder, ngandani tok, weh JBN, masuk ke kolabnya, ya apa ya di JB apa ndak ya, JB apa ndak ya. Nanti setannya masuk di Fuad, lek masuk di Fuad, udah, bate apa kon, enak kok, ngono wis. Kalau masuk di leb, jadi setan wonge wis. Itu maksudnya, sama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati kita itu sebenarnya tidak tembus oleh setan, hanya di sodernya. Tidak bisa pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, tidak bisa anjing masuk ke rumah kita, kata Imam Ghazali. Kapan anjing masuk ke rumah kita? Dan kapan anjing akan tetap berada di luar rumah kita, kata Imam Ghazali. Karena di dalam rumah kita banyak tulang belulang yang merupakan makanan anjing, kata Imam Ghazali. Lah ngawakmu wakeh tulang-tulang anjingnya kuk ngono terus, menyala terus anjingnya. Dan kemudian kepanasan Anda karena terlalu banyak ini homer, kotoran dan segala macam, dibuka jendela, dibuka pintunya, masuk setannya. Sebenarnya siapa sih yang bukain setan ke dalam hati kita? Diri kita sendiri. Karena Allah tidak memberi kemampuan terhadap setan untuk bisa masuk dalam diri kita. Setan hanya disoder, setan hanya ngasih informasi, whispering, waswasil khannas, gini ya, gitu toh. Tapi once kita membuka diri, apa itu yang disebut oleh Imam Ghazali dengan amradul qulub, penyakit hati, iri, dengki, jealousy, sombong, iku pintu-pintu. Sampean kalau sudah jealous, lali kabeh, ya tak? Buka, seluruh binatang di situ keluar semuanya terus. Wancen buat gas itu misalnya metu kabeh. Setannya tinggal masuk, masuk dia. Alhamdulillah setannya masuk. Ya, masuk dia di hati terus kayak begitu. Lihat, kita mohon kepada Allah agar apa, hati kita itu selamat. Caranya apa? Sebagaimana para ulama menjelaskan, kalau kita ini merasa lemah karena terlalu kuat cengkraman nafsu dan setan, bagaimana mengusir setan? Bacalah ta'awud. Bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih cespleng lagi baca qul a'udzu binnas. Lah bahkan mau dipakai apa? Mau sihir, mau apapun juga sama. Rasulullah SAW menyontohkan bahkan sehabis sholat baca qul a'udzu binnas, baca muawwidzatain, ditiupkan ke tangannya, diusapkan sebagai proteksi, dan itu manjur. Insya Allah tidak akan bisa masuk jin, setan dan segala macamnya kalau itu berupa sihir yang mengenai tubuh kita. Tapi setan yang masuk ke dalam hati kita masih terus itu whispering. Karena itu mau tidur kita disuruh, kenapa sih? Karena kita tidak tahu, mungkin ada orang yang hasut sama kita, yang mensihir kita, yang menenun kita di saat kita tidur. Karena itu diproteksi dengan muawwidzatain. Tapi yang lebih penting lagi adalah hati kita, tempatnya iman itu. Jangan sampai itu dikotori masuk setan. Namanya alladzi waswisu fi sudurin nas, terakhir minal jinnati wan nas. Saya tanya, lebih banyak mana sih yang godain, merayu kita, terus-menerus bisikin kita ke jalan setan? Manusia atau jin? Jin. Karena itu jin disebut lebih dahulu minal jinnati wan nas. Ada manusia, ya memang tidak kelihatan wajahnya, tidak kelihatan jin, tidak kelihatan tentaranya setan, tetapi dia sesungguhnya sudah menjadi bala tentaranya setan. Menjadi bala tentaranya setan yang ngikutin perintahnya setan nanti. Dia bisa telepon sampean mau ngaji ke Nurul Hayat pagi-pagi. Ada itu loh, sale loh di Royal. Jam berapa? Jam 8:30. Temanmu rupanya, tapi suaranya itu berupa waswasil khannas.
Langsung sampean ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngono. Sing ditelepon bingung, mbok kira aku setan ta ngono. Enggak, ponaan ngono. Misalnya banyak godaan itu. Suatu hari Rasulullah SAW di malam hari berjalan bersama Sofiyah bintu Hayy, istrinya Rasulullah SAW. Malam hari gelap. Ada sahabat Ansor 2 melihat Rasulullah SAW menggandeng perempuan. Rasulullah berhenti dan kemudian menyatakan, ya Ansor, wahai orang Ansor, hadhihi Sofiyah bintu Hayy. Ini Sofiyah bojoku. Orang Ansor bilang, Masya Allah ya Rasulullah, masa saya mau bilang sampean kate nggawa wong liya? Enggak mungkin lah, wong sampean itu nabi, kira-kira begitu. Tapi menarik, Rasulullah bahkan menjelaskan apa kata Rasulullah, enggak, karena aku takut setan membisikimu nanti dan memberikan waswasah ke dalam hatimu. Kenapa? Karena korin itu selalu membisiki ke arah yang jahat. Inna syaiton, kata Rasulullah, yajri majrud dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di aliran darah. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah engkau juga punya korin? Korin itu associate, orang yang terus menerus, jin, setan yang terus menerus bersama dirimu. Semua kita punya korin. Di jerone diri jenengan semua ada setannya, ada korinnya. Cuman bedanya adalah korinnya Rasulullah wis mlebu Islam dan tidak bisa bisikin Nabi kecuali ke arah yang baik. Korin kita ya sama, kalau kita ngasih makanan terus, tidak pernah kita taat, makin kuat ya gitu. Sama sebagai di dalam diri sampean juga ada malaikat. Semua mengarahkan sebenarnya. Panjang kalau kita bahas apa manfaatnya punya korin nanti suatu saat. Tapi yang jelas Rasulullah menjelaskan kepada sahabat untuk menjelaskan ini Sofiyah. Kenapa? Boleh jadi waktu berhadapan dengan Rasulullah nggak muncul itu waswasa. Tapi begitu sampai di rumah, longgo cangkruan. Mau iku sapa ya? Koyoke luwih dhuwur timbang bojone Kanjeng Nabi. Was-wasa muncul. Iya, rada putih pisan yo. Duduk Sofiyah koyoke. Gitu. Namanya was-wasah. Karena itu Rasulullah bakal menyatakan Ansar, hadhihi Sofiyah. Biar ndak ada was-wasah. Karena was-wasah itu terus. Siapa? Sampeyan ndak punya was-wasah, kumpul mbek koncone, iya yo. Aku tahu krungu ngene. Bener kon. Ojo was-wasa ngono ta. Tapi bener ta ngono iku misalnya. Misalnya. Nah, bisa tahu kita. Namanya was-wasa. Berat was-wasa itu. Setan itu harus ngoten karena dia tidak pernah berhenti. Yang disimbolkan Al-Qur'an dengan waswas al-khannas, waswasil khannas, waswasil khannas ya. Itu mungkin sebagai pengantar, dipersilakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri.